Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Emil di sini ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih teman-teman karena sudah mampir ke channel ini. Mudah-mudahan informasi yang kalian cari bisa kalian dapatkan di video kali ini. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menampilkan video kita sekaligus presentasi kita, presentasi PowerPoint kita yang akan kita tampilkan melalui aplikasi Google Meet ya. Namun cara yang akan kita gunakan kali ini sedikit berbeda ya dari seperti biasanya yang kita ketahui kalau kita mau presentasi menggunakan aplikasi Google Meet kan tinggal kita aktifkan tuh fitur Present Now yang ada di Google Meet, maka layar presentasi kita sudah bisa muncul dan terlihat oleh para partisipan lain di kamera mereka masing-masing ya, di monitor mereka masing-masing. Ya, kali ini kita akan menggunakan aplikasi OBS ya teman-teman ya untuk menampilkan video kita sekaligus PowerPoint kita, presentasi PowerPoint kita ya. Dalam artian kita tidak mengaktifkan lagi fitur present tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi para partisipan lain itu mereka tidak akan melihat layar presentasi kita, tapi mereka akan tetap melihat video kita saja. Namun di video kita itu mereka sudah bisa langsung sekaligus melihat presentasi yang akan kita sampaikan seperti itu teman-teman ya. Jadi kasarannya selain mereka bisa secara langsung melihat presentasi kita, secara bersamaan juga mereka tetap bisa melihat wajah kita yang ada di layar yang sama teman-teman ya. Sehingga menurut saya presentasi ini nanti akan terlihat lebih interaktif ya. Jadi ada 3 keuntungan menurut saya menggunakan cara ini. Pertama, presentasinya kita bisa langsung sampaikan, dan juga layar presentasi tadi juga bisa sekaligus menjadi background kita sehingga terlihat lebih bagus lah ya. Dan yang ketiga, presentasinya terlihat lebih interaktif teman-teman karena partisipan lain bisa melihat langsung kita dan bagaimana cara kita menyampaikan presentasinya, mungkin bahasa-bahasa tubuh yang bisa teman-teman sampaikan ya, sehingga pesannya lebih sampai kepada para partisipannya ya. Atau mungkin juga teman-teman menggunakan alat peraga khusus, contohnya saja misalnya kita mempresentasikan alat inilah misalnya, jadi kita bisa langsung memperagakannya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman bagaimana caranya. Ya, ini adalah tampilan aplikasi OBS-nya ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum punya aplikasi OBS ini, saya akan sertakan juga link untuk mendownload aplikasi ini di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ketahui, aplikasi ini aman dan juga gratis ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, silahkan download dan install di komputer atau laptopnya masing-masing. Dan seperti ini kira-kira tampilan OBS-nya nanti teman-teman. Dan bagaimana cara kerjanya, jadi dari OBS ini kita akan mengatur tampilannya teman-teman ya. Kita akan mengatur tampilannya seperti apa, wajah kita dan juga presentasi kita yang akan kita tampilkan di Google Meet-nya nanti. Ini kan kalau kita buka layar Google Meet-nya, nah ini kan masih menggunakan kamera webcam saya saja teman-teman ya. Kamera webcam yang ini masih tampil di Google Meet ya, belum kita atur sedemikian rupa di OBS-nya ya. Oke, kalau kita kembali ke OBS-nya ini, ya sekarang kita mau mengatur teman-teman, kita mau mengatur tampilannya ya. Oke, sekarang kita panggil PowerPoint-nya dan kamera kita untuk bisa terbaca di OBS-nya dengan cara ini. Di area source ini teman-teman klik saja tanda plus ini, lalu pilih window capture, lalu kita klik OK. Ya, di sini di area window ini teman-teman silakan pilih PowerPoint-nya yang sudah teman-teman aktifkan duluan ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah tampak ya PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, ini misalnya kita mau menampilkan hanya area ini saja, teman-teman bisa crop ya. Teman-teman pencet ALT di keyboard komputernya atau laptopnya, pencet ALT lalu ini digeser seperti ini ya. Ya, kalau kita pencet ALT ini teman-teman, ini adalah mengcrop teman-teman, memotong gambarnya ya. Ya, seperti ini. Lalu kita perbesar. Areanya agak sedikit kita taruh di sebelah sini teman-teman, karena kalau di monitor masing-masing partisipan kan ada gambar profil mereka sendiri. Jadi kalau kita letakkan terlalu di sebelah sini, maka area ini akan lindung ya teman-teman ya, tidak terlihat atau tertutupi oleh gambar profil mereka di layar mereka seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita letakkan agak di sini sedikit dan kita perbesar ya, kira-kira sejauh ini perbesarnya. Dan untuk memperbesar ini ke bawah, teman-teman jangan pencet ALT lagi, tapi kita pencet Shift dan kita klik tahan dan geser seperti ini untuk memperbesarnya ya. Oke, nah sekarang yang kedua kita akan memanggil kamera kita teman-teman untuk tampil di sini juga. Kita klik lagi tanda plus ini, lalu kita pilih
video capture device. Lalu kita klik OK. Ya, ini sudah muncul ya, kamera webcam saya sudah terbaca langsung oleh OBS-nya. Nah, nanti kalau misalnya di layar OBS teman-teman belum terbaca kamera webcamnya, ini teman-teman bisa pilih di area device ini teman-teman. Silahkan klik di sini dan ini akan muncul beberapa macam kamera yang aktif di komputernya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, sama untuk mengatur ini juga sama seperti tadi, kita pencet ALT untuk memotong gambarnya. Misalnya kita mau potong beberapa bagian yang tidak perlu kita tampilkan ya, seperti ini. Ya, lalu kita lepas ALT-nya dan kita geser seperti ini untuk memperkecil gambarnya. Seperti itu ya. Ya, misalnya kita letakkan saja di sini. Ini terserah, ini kalau yang untuk yang ini opsional teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan latar belakang hijaunya, saran saya lebih baik teman-teman pakai latar belakang warna hijau ya teman-teman ya, karena fitur chroma key yang kita pakai ini lebih sensitif terhadap warna hijau dan biru teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan latar belakang warna hijau atau biru ya, karena kalau kita tidak pakai yang warna hijau dan biru biasanya tidak terlalu transparan teman-teman. Ya, caranya ini kalau kita mau menghilangkan area warna hijau ini di video capture di bawah ini, teman-teman klik kanan lalu pilih filter. Dan ini di area efek filter ini teman-teman tinggal klik tanda plusnya dan pilih chroma key ya. Chroma key lalu OK. Ya. Ini teman-teman bisa atur sedemikian rupa, mungkin menurut teman-teman masih kurang transparan di area sini, bisa teman-teman atur di sini ya. Oke, ini kita close. Ya, ini udah transparan teman-teman ya. Kalau kita letakkan di sini ya, udah transparan seperti ini ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu cara yang ketiga adalah kita aktifkan virtual kamera OBS-nya. Ini dengan cara klik start virtual kamera ini. Karena kalau kita tidak aktifkan ini, maka ketika kita panggil di sini, misalnya kita panggil di sini ya, di Google Meet-nya, kita masuk ke setting dan kita ubah kameranya. Di area video, kita pilih kameranya ke OBS virtual kamera. Ya, maka masih kosong seperti ini teman-teman, karena kita belum aktifkan virtual kamera yang di OBS tadi. Ya, kita kembali ke OBS-nya, lalu kita start virtual kamera. Nah, kalau kita kembali ke Google Meet-nya, ya seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti inilah tampilan kita yang akan muncul nanti di Google Meet ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan terbalik ya teman-teman. Ini nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena ini hanya penampakan atau tampilan untuk area kerja kita saja. Tapi untuk area kerja atau monitornya partisipan lain itu tidak terbalik seperti ini teman-teman. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, singkat bagaimana caranya kita menampilkan video kita di Google Meet dengan cara yang sedikit berbeda ya, karena kita dibantu oleh aplikasi OBS, jadi kita bisa menampilkan video sekaligus presentasi kita ya di Google Meet. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya.